kebebasan anak untuk berekspresi, untuk berkreasi, untuk berpendapat, untuk katakanlah memanfaatkan seluruh fasilitas termasuk di era kemajuan teknologi dan informasi itu memang sebagai bagian dari hak mereka. Tetapi harus diingat bahwa harus ada keberimbangan. Seringkali anak kemudian menjadi korban itu kadang-kadang dia memang dari sisi hard skill mengoperasikan Facebook, mengoperasikan internet dan lain sebagainya, tetapi karena kemampuan soft skillnya katakanlah lemah, akhirnya dia dijebak, kemudian dia menjadi korban. Hari Anak Nasional harus menjadi inspirasi sekaligus meneguhkan upaya reformasi sistem anak di Indonesia, terutama bagaimana melindungi anak dari pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sehat. Orang tua memang tidak hanya memfasilitasi dalam bentuk barang, dalam bentuk alat-alat teknologi, tetapi orang tua penting juga memilihkan, mendampingi, memberikan literasi kepada mereka agar mereka dalam menggunakan teknologi informasi yang sangat maju dan sangat pesat di era saat ini benar-benar on the track, benar-benar memberikan daya manfaat buat anak dan juga memberikan daya manfaat untuk perkembangan dan tumbuh kembang mereka. Kalau kita menyimpulkan bahwa digital sebagai faktor pertama dan utama terjadinya penyimpangan perilaku, hemat saya memang kurang tepat. Banyak varian, contoh misalnya penghargaan nilai dari lingkungannya, bagaimana pengaruh teman sebaya, bagaimana sistem perlindungan negara terhadap mereka, itu adalah berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan perilaku atau penyimpangan perilaku pada anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam melindungi anak-anak kita. Maka sebenarnya perlindungan anak itu memang harus dipastikan oleh negara dulu. Pihak sekolah saya kira memang setidaknya 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, bangun sistem sekolah yang ramah buat anak. Jangan sampai kemudian anak menjadi korban perkembangan digital, tetapi bagaimana dengan adanya digital itu memberikan daya manfaat yang besar buat anak. Yang kedua adalah tingkatkan kompetensi guru. Dalam beberapa kasus guru hanya pintar mengoperasikan, tetapi tidak pintar memberikan literasi pada anak. Yang ketiga adalah yang harus dilakukan, pastikan ada layanan. Kalau memang ada hal yang kurang beres, ada layanan pengaduan. Jika dimungkinkan ada layanan pengaduan, berarti katakanlah mungkin kemudian ada hal-hal yang memang nggak support terhadap perkembangan anak, atau mungkin ada konten dari digital itu ternyata bermuatan negatif bagi anak, ya laporkan ke pihak sekolah. Kalau ada layanan berarti indikator bahwa sekolah itu positif. Yang keempat adalah bangun kelompok-kelompok sebaya yang memang concern untuk penggunaan digital secara sehat. 4 hal itu harus dilakukan agar suasana dan bangunan di sekolah itu benar-benar friendly buat semua. Guru BK itu harus hadir sebelum ada masalah. Jangan kemudian guru BK hadir ketika sudah ada masalah. Bimbingan konseling itu sebenarnya memberikan konseling bagi orang yang bukan hanya anak bermasalah, tetapi anak yang belum bermasalah atau mendeteksi terjadinya potensi masalah, atau memberikan prevention agar tidak ada masalah. Kenapa nggak bersahabat buat anak? Dan kenapa menjadi guru BK menakutkan? Karena dihadir ketika ada masalah. Sehingga kalau kemudian ada guru BK memanggil anak, berarti ada masalah tuh. Pola asuh yang harus dibangun orang tua itu kan sebenarnya pola asuh yang pertama proteksi kepada anak tentu menjadi arus utama. Yang kedua, anak terus dibangun kelekatan dan komunikasi intensif dengan orang tua, meskipun secara fisik nggak hadir, tetapi katakanlah sering komunikasi dengan anak. Yang ketiga adalah bangunan komunikasi dengan anak itu tidak harus berimbang. Artinya satu sisi kita bertanya pada anak, tetapi di pihak lain kita juga memberi arahan buat anak. Jangan sampai kita pendekatan instruktif buat anak. Dalam beberapa kasus
kita memberikan pendekatan instruktif pada anak yang membuat anak kering attachment-nya dengan orang tua. Nah, yang kelima, hemat kami memang bangun suasana keakraban dengan anak. Kalau itu yang ditumbuhkan, saya kira persahabatan dengan anak, tumbuh kembang anak itu akan menjadi